Oke guys, balik lagi di channel YouTube Tutorial Cuans. Nah, jadi di video kali ini gue bakal bikin video pembahasan lagi buat kalian semua, khususnya para kalian yang baru menjalankan bisnis dropship ataupun buat kalian yang sudah lama menjalani bisnis dropship. Di video kali ini gue bakal bahas kesalahan apa aja yang sering dilakukan oleh para dropshipper dan agar kesalahan ini tidak kalian lakukan di kemudian hari. Oke, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi seputar bisnis online dan dropship, kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah oke, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang pengen belajar bisnis online ataupun belajar menjadi dropshipper, kalian bisa hubungi nomor kontak WA yang ada di deskripsi. Di situ gue melayani jasa privat untuk bisnis online, cara berjualan di marketplace dan juga cara dropship di marketplace. Serta di situ gue juga melayani jasa pembuatan toko di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada dan lain-lain. Nah, buat kalian yang nggak pengen ribet-ribet lagi nih, pengen jualan online ataupun pengen dropship, nggak pengen ribet untuk bikin toko, kalian juga bisa hubungi nomor kontak WA yang ada di deskripsi. Oke, jadi kita langsung aja guys untuk pembahasan kita pada kali ini, yaitu kesalahan apa aja yang sering dilakuin para dropshipper, terutama dropshipper pemula. Nah, di sini gua udah rangkum beberapa kesalahan yang sering dilakuin oleh dropshipper dan juga ini berdasarkan pengalaman pribadi gua guys ya. Semenjak gua menjadi dropshipper dari tahun 2018 sampai sekarang. Nah, ini adalah kesalahan yang umum dan biasa dilakuin oleh para dropshipper agar kalian tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang udah gua jelasin sebagai berikut guys. Oke, jadi kita langsung aja. Di sini gua udah persiapkan materinya ya. Kesalahan dropshipper pemula. Nggak hanya pemula, dropshipper yang udah jago pun gua rasa masih sering ngelakuin kesalahan ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu memilih supplier yang tidak terpercaya. Nah, hindari supplier yang tidak memiliki reputasi baik atau sering terlambat dalam pengiriman. Pilih supplier yang dapat diandalkan dan konsisten dalam menjaga kualitas produk serta layanan. Nah, ini sangat fatal sekali guys ketika kalian salah memilih supplier. Nah, nanti untuk cara kalian berjualan ataupun toko kalian yang akan kalian jadikan dropship itu bakalan hancur berantakan guys. Nah, jadi banyak sekali terkadang untuk para dropshipper memaksakan ketika kalian sudah suka sama produknya dari supplier tersebut, sementara kualitas dari supplier tersebut tidak baik, tidak terpercaya. Nah, kalian paksain buat ambil produk dari supplier tersebut. Nah, nanti bakalan kedepannya toko kalian itu bakalan hancur guys. Karena apa? Karena nyawanya dropshipper itu ada di supplier. Nah, ketika suppliernya jelek, contoh dari pengiriman barangnya lama, responnya lama sama kalian, terus kualitas barangnya nggak baik yang dikirimkan, nah itu bakalan ngancurin reputasi toko kalian. Apalagi sekarang itu udah resi otomatis semua. Jadi ketika kalian cari supplier nggak terpercaya, kalian udah transfer duluan tapi barangnya nggak dikirim sama supplier, nah itu bakalan ngancurin karir kalian dengan cepat di bisnis dropship ini. Jadi kalian pastiin ketika kalian milih supplier itu emang bener-bener supplier yang bagus dari segi produk, pelayanan, dan semuanya guys. Nah, untuk cara memilih supplier sendiri gue udah bikin video tutorialnya, kalian tinggal scroll-scroll aja di bawah channel YouTube gua. Oke, untuk selanjutnya kesalahan yang sering dilakuin itu adalah tidak mengecek kualitas produk. Nah, meskipun kita tidak menangani produk secara langsung, kita penting juga untuk memeriksa kualitas produk barang yang dijual. Nah, kesalahan ini dapat menyebabkan banyak komplain dari pelanggan. Oke, untuk cara mengecek kualitas produk sendiri itu ada cara yang sangat gampang.
Kalian tinggal cek aja reputasi tokonya untuk penilaian produknya itu berapa. Ada rating dari 1 sampai 5 di setiap marketplace ya. Nah, usahakan kalian cari rating produknya itu di atas 4,5, bahkan kalau bisa cari yang 5, yang penuh, bintangnya penuh, bintang 5. Nah, itu udah pasti teruji produknya. Kalau di bawah itu guys, gua rasa masih 50-50. Atau kalian mau ngecek langsung, kalian bisa coba beli 1 atau 2 produk dari supplier tersebut. Kalian bisa nilai sendiri untuk produknya jenisnya seperti apa, kualitasnya gimana. Bahkan nanti juga ketika ada calon pembeli yang beli di toko kalian juga, kalian udah tahu nih produknya apa yang kalian jual. Nah, jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, kesalahan yang sering dilakuin para dropshipper pemula itu adalah menawarkan terlalu banyak produk. Nah, menjual terlalu banyak jenis produk bisa menyebabkan kebingungan dan membuat kita kurang fokus. Nah, lebih baik fokus pada niche tertentu yang spesifik dan lebih mudah dikelola. Nah, terkadang di antara kita guys ya, para dropshipper itu kan misalnya kita buat toko, nah itu ada batas upload produk di setiap marketplace itu ada 2000, contoh di Shopee 2000, kalau di Tokopedia itu bisa 5000 produk kalau kalian baru daftar terus verifikasi KTP. Nah, kalian maksain buat menuhin produknya. Misalnya kalian dari satu supplier ada 300 produk, nah kalian pindah ambil supplier yang lain terus kalian upload lagi gitu sampai menuhin 2000. Nah, kalau kalian ketika kalian lakuin seperti itu, misal kalian untuk kategori produk kalian yang produk dari supplier A kalian jualnya pakaian wanita, kalian paksain upload produk lagi sampai 2000 dengan produk yang lain, kalian campur dengan produk rumah tangga ataupun kalian campur lagi dengan produk kesehatan. Nah, itu bakalan bikin calon pembeli kalian bingung sebenarnya toko kita itu toko apa, fokusnya jualan apa. Jadi ketika dia mau beli nantinya bakalan ragu guys, ini toko bener-bener toko beneran atau gimana? Soalnya semua produk ada dijual di situ. Nah, tapi kalau kalian gua rasa ya, karena gue juga ngelakuin untuk satu niche atau kategori yang sama itu masih bisa kalian lakuin. Jadi misalnya kalian jualan pakaian wanita semuanya 2000 produk itu kategorinya niche-nya itu temanya pakaian wanita itu masih masuk akal. Cuman kalau kalian udah berbeda niche ataupun kategori, nah itu bakalan bermasalah nanti. Dan juga Shopee bingung nih untuk merekomendasikan toko kalian itu mau direkomendasikan ke produk apa gitu, mau nampilin produknya. Oke, untuk kesalahan selanjutnya itu adalah harga yang tidak kompetitif. Karena kita bersaing dengan banyak penjual lain, perhatiin harga jual. Pastiin harga produk kita itu kompetitif tapi masih bisa memberikan keuntungan yang cukup. Nah, banyak di antara dropshipper pemula itu yang nggak tahu cara naruh harga yang benar. Nah, kadang tuh kalian pengen dapat keuntungan yang gede, yang tinggi, kalian ambil markup harganya yang tinggi, 50% bahkan sampai 100%. Nah, untuk di marketplace sendiri itu guys, sekarang perang harganya sangat tidak terkendali guys ya, karena para supplier aja itu udah main jatuh-jatuhan harga. Jadi mereka berlomba-lomba pasang harga yang paling murah. Nah, kalau kita pasang harga yang mahal, yang di atas suppliernya jauh, karena kan kita harus ambil margin ya, harus ambil keuntungan dari supplier. Kalau kita pasang margin yang terlalu jauh, maka toko kita nggak bakalan dilirik ataupun nggak akan dibeli oleh calon konsumen. Nah, contohnya aja kalian mau beli produk pasti cari harga yang paling murah. Nah, kalau ada harga yang paling mahal, kalian pasti nggak akan mau beli kan. Nah, seperti itu guys. Jadi kalian pastiin untuk marginnya itu tepat. Nah, nggak apa-apa kalian marginnya tipis, tapi kalian asalkan masih bisa mendapatkan keuntungan. Agar apa? Agar terdapat konversi penjualan nantinya guys. Seperti itu. Oke, untuk kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan oleh para dropshipper pemula yaitu pengabaian layanan pelanggan. Nah, ini bukan dropshipper pemula doang, karena gue juga masih sering banget ngelakuin ini, yaitu kurangnya perhatian terhadap pelayanan pelanggan. Dan ini bisa merusak reputasi bisnis. Pastiin kita itu tanggap terhadap pertanyaan dan keluhan pelanggan. Nah, terkadang gini guys ya, gue kadang pegang toko banyak.
banyak chat yang masuk, banyak orderan yang masuk, kadang tuh ada pembeli yang tanya stok produk, gua kayak ngelayaninya itu cuek gitu. Jadi kadang ada yang tanya, "Mas, ini ada nggak stok ini ada nggak produknya?" Gua tuh kadang cuman balesnya ada, ready gitu-gitu doang. Padahal harusnya nggak seperti itu, guys. Kalian harus melayani pelanggan itu sebaik mungkin. Nah, balik lagi kalau kalian belum bisa nanganin toko banyak, megang toko banyak, ya kalian pegang tokonya yang bisa kalian handle aja, guys. Misalnya kalian baru bisa handle 2 atau 3 toko, nah kalian fokus aja dulu. Karena takutnya nanti tokonya itu nggak keurus. Oke, untuk kesalahan selanjutnya yang sering dilakuin oleh para dropshipper adalah kesalahan dalam mengelola stok. Nah, tidak sinkronnya stok antara supplier dan toko bisa menyebabkan overselling ataupun stock out. Gunakan sistem yang terintegrasi dengan supplier untuk menghindari kesalahan ini. Oke, untuk poin yang ini gua masih lakuin sampai sekarang kesalahan ini, yaitu kesalahan dalam mengelola stok, karena gua nggak bisa sinkronkan antara stok yang ada di toko kita dan juga stok yang ada di supplier. Nah, buat kalian yang tahu, guys, yang tahu ada tools ataupun software yang bisa nyamain stok antara yang ada di toko kita dan supplier, nah kalian bisa nanti komentar di bawah, guys, kalian kasih tahu. Karena gua masih banyak kesalahan di sini, yaitu mengolah stok. Ketika ada orderan yang masuk, kadang untuk beberapa produk, nah itu produknya kosong. Jadi terpaksa gua harus cancel orderannya dan toko gua dapat penalti. Nah, pastiin kalian itu mengolah stoknya itu bener, guys, ya. Karena juga gua pegang banyak toko dan juga satu toko itu isinya 2000 produk, kan itu sangat mustahil sekali buat gua untuk ngecek satu-satu stok produk yang ada di supplier. Nah, jadi alhasil ya seperti itu. Nah, kalau kalian ada yang tahu caranya untuk menyinkronkan stok antara produk dari toko kita dan supplier, kalian bisa komentar di bawah. Oke, untuk selanjutnya kesalahannya itu pengabaian promosi dan pemasaran. Nah, dropship itu bukan hanya soal listing produk, tapi kita juga perlu aktif mempromosikan toko kita ataupun produk kita melalui iklan, media sosial, dan strategi marketing lainnya agar lebih banyak orang mengetahui produk kita. Nah, ini banyak banget para dropshipper itu ketika dia sudah upload produk di tokonya, nah tokonya itu dibiarin. Nah, itu nggak ada masalah sih sebenarnya selama kalian masih bisa mendatangkan trafficnya. Kecuali kalau kalian nggak datang traffic sama sekali, nah itu bisa jadi masalah dan juga bahaya. Nah, ketika kita upload produk di Shopee, kadang kan banyak yang bingung ya. Ketika kalian upload produk, setelah itu kalian tunggu-tunggu selama 2 minggu, 1 bulan nggak ada orderan sama sekali. Nah, itu kalian harus cek dulu. Ketika kalian sudah upload produk itu, ada traffic nggak yang masuk di toko kalian. Kalau nggak ada traffic yang masuk, nah kalian terpaksa harus melakukan promosi dan pemasaran. Nah, salah satunya adalah melalui iklan, ataupun kalian bisa share toko kalian itu ke media sosial. Agar apa? Agar ada traffic yang datang. Nah, jadi ketika kalian baru upload produk, baru buat toko, nah fokus kalian itu adalah mendatangkan traffic. Semakin banyak traffic yang datang, maka semakin besar juga potensi konversi penjualan yang ada di toko kalian. Nah, kalau kalian punya modal, kalian bisa juga langsung hajar konversinya itu melalui iklan. Kalau kalian modalnya pas-pasan atau bahkan nggak punya sama sekali, ya kalian bisa share aja produk kalian itu ke siapapun, guys. Oke, selanjutnya kesalahan yang biasa dilakuin itu adalah tidak memahami peraturan marketplace. Pastikan kita memahami kebijakan dan aturan dari marketplace yang digunakan. Nah, kesalahan dalam mematuhi aturan ini dapat menyebabkan toko kita di-ban atau dihukum, atau bisa dibilang dimoderasi atau dibatasi, guys. Nah, ini belajar dari kesalahan gue punya banyak toko, banyak banget dulu ya, bahkan ratusan ya. Dan temen gue juga bahkan ada yang punya ribuan toko. Nah, itu banyak dulu yang di-ban karena apa? Karena ya melanggar ataupun tidak melakukan mentaati aturan dari marketplace. Nah, jadi setiap marketplace itu sendiri ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh para sellernya. Contoh di Tokopedia, Shopee, Bukalapak itu ada aturannya tersendiri.
Jadi kalian harus pahami, baca dulu benar-benar apa aja yang menyebabkan toko kalian itu dibatasi, apa aja yang menyebabkan produk kalian itu diblokir di toko tersebut. Nah, itu kalian harus pahami semua guys, agar nanti takutnya ketika toko kalian udah rame, kalian ngelanggar aturannya. Nah, itu toko kalian bisa dibatasin ataupun di-ban dari marketplace tersebut. Oke, mungkin segini aja dulu guys untuk video pembahasan kita kali ini, jadi cukup panjang dari tadi. Nah, jika kalian masih bingung dengan apa yang gua bahas ini ataupun kalian ada masukan, kalian bisa komentar di bawah ini guys, di video ini. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.